Ini dia contoh salah satu aplikasi atau software dari multimedia pembelajaran interaktif yang telah kami buat dengan menggunakan Google Site. Di sini kami mengimplementasikan terhadap pembelajaran teks eksplanasi kompleks, yaitu membahas mengenai struktur teks eksplanasi kompleks. Di sini ada tujuan, materi, video, evaluasi, dan profil, di mana tiap-tiap icon ini bisa kita lihat isi di dalamnya. Pertama, kita lihat tujuan. Tujuan ini meliputi kompetensi inti yang akan kita bahas dan kompetensi dasar atau KD yang akan disampaikan kepada siswa. Dan tentunya ada tujuan pembelajaran. Jadi di sini memuat tujuan meliputi KI, KD, dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita bisa melihat juga di sini materi. Materinya yaitu mengenai struktur teks eksplanasi kompleks. Sini kita melihat memperjelas dengan sebuah tulisan atau teks. Dan di sini ada gambar. Sini struktur teks eksplanasi kompleksnya kita bahas. Kemudian di video kami tayangkan sebuah video yang membahas mengenai struktur teks eksplanasi kompleks, di mana video ini bisa dilihat dan disaksikan oleh peserta didik. Tampilannya seperti ini dan bisa kita play. Kamu suka telur? Suka. Suka putihnya atau kuningnya? Aku suka dua-duanya. Kalau kamu? Aku tidak suka memakan telur. Nah, ini video ini saya ambil video dari YouTube yang disisipkan ke Google Site ini. Kemudian di sini juga ada evaluasi. Evaluasi ini mencangkup evaluasi dari teks eksplanasi kompleks yang tadi kita bahas. Jadi sesudahnya peserta didik itu membaca dan menyaksikan tayangan video mengenai struktur teks eksplanasi kompleks, maka di sini juga disajikan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa mengenai struktur teks eksplanasi kompleks ini juga. Dan ini evaluasi kita sisipkan dengan Google Form ya, Google Form. Jadi sesudah siswa mengisi nanti hasilnya akan ketahuan. Dan yang terakhir ini ada profil. Ini adalah profil kelompok kita, kelompok 9. Nah, ini salah satu multimedia pembelajaran interaktif yang kita bisa buat sendiri untuk disuguhkan atau untuk dijadikan bahan pembelajaran kepada peserta didik. Aplikasi tampilannya seperti ini, mudah, simple, dan banyak manfaatnya. Kita bisa memasukkan video, gambar, teks untuk peserta didik lihat gitu ya. Jadi bukan hanya teks saja yang kita sajikan, melainkan video juga disajikan dalam multimedia pembelajaran ini.
Pertama-tama tentunya kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan yang akan dijadikan atau bahan-bahan yang akan kita buat ke dalam Google Site ini. Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Google Slide ini. Nah, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya tertera di sini seperti tool-tool yang tadi atau icon-icon yang tadi, termasuk gambar-gambar dan tentunya materi yang akan kita masukkan ke dalam Google Site ini. Cara membuatnya, kita masuk ke dalam Google Drive. Kita buka Google Chrome kita. Di sini kita masuk ke Google Drive. Kita bikin folder baru dulu di sini. Kita bikin nama multimedia. Kemudian kita buat. Kemudian kita lihat, nah ini masih kosong di dalamnya karena belum kita buat gitu ya. Nah, untuk menambahkan Google Site ini, kita ke ini tanda plus ini, kemudian lainnya, dan di sini ada Google Site. Nah, di sini kita akan buat multimedia pembelajaran seperti yang tadi kita perlihatkan. Tampilan awalnya seperti ini. Ini langkah pertama, biasanya ini saya hapus terlebih dahulu hingga tampilannya putih seperti ini layarnya. Kemudian kita bisa menambahkan di sini teks. Di sini kita bisa menambahkan judul. Judul apa yang ingin kita buat sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Misalnya tadi teks eksplanasi kompleks. Di sini kita bisa atur rata tengah. Kemudian font, kita bisa atur, oke. Dan di sini huruf jenis fontnya kita bisa atur juga. Nah, ini sudah, judulnya kita beri. Untuk lebih memperindah, kita beri penekanan 2 di sini di icon ini ya. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan tool-tool atau tanda-tanda untuk jenis-jenis materi yang akan dibuatnya? Kita bisa masuk ke sini, ini masih di tampilan sisipan. Kita masuk bagian ini. Nah, ini sudah ada 4 untuk kita masukkan. Kalau misalnya dirasa kurang, kita bisa tambah dengan cara kita copy, Ctrl C, dan kita pastekan. Cara memasukkan icon-icon atau logo-logo yang tadi, kita bisa klik tanda panah ini, kemudian kita upload. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, sudah masuk. Dan di sini kita tulis judulnya tujuan. Kemudian kita selanjutnya upload.
Tambahkan. Sini kita buat materi. Kemudian kita upload lagi. Masukkan ini. Ini kita buat video. Kita masukkan lagi. Buat evaluasi. Dan kita masukkan lagi di sini tambahannya, ini kita masukkan untuk profil. Oke. Kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa perkecil ini dengan cara klik ini gambarnya, kemudian kita kecilkan. Ini juga sama, kita bisa kecilkan. Ini juga. Dan ini kita bisa geser. Ini juga bisa kita geser. Ini kita bisa geser. Ini kita bisa geser ke atas. Ini juga sama, kita bisa geser ke atas. Oke. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Tampilannya sudah seperti ini, tinggal kita membuat halaman-halaman untuk mengisikan setiap item dari tujuan, materi, video, evaluasi, dan profil ini. Kita tinggal masuk di halaman di sini. Nah, kemudian kita tambah plus ya. Kita tambah di sini, kita buat tujuan. Kita tambah lagi tadi materi. Kita tambah lagi video. Kita tambah lagi evaluasi. Kita tambah lagi sini profil. Oke. Nah, ini maka akan muncul di sini seperti ini. Tujuan, materi, video, evaluasi, dan profil. Kita ke halaman muka. Ini halaman muka. Nah, kita akan linkkan icon-icon ini ke dalam tujuan, materi, video, evaluasi, dan profil yang sudah kita buat. Caranya kita klik di sini. Nah, ada sisipkan link, dan kita pilih tujuan. Kita sisipkan. Ini juga sama, kita sisipkan materi, terapkan, begitupun seterusnya. Kita sisipkan. Oh, maaf. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka ini sudah bisa kita klik gitu ya, dengan menuju ke tampilan-tampilan tujuan. Nah, kita bisa lihat dulu di sini di pratinjau. Nah, di sini di pratinjau, maka tampilannya
nanti akan seperti ini. Ini tampilan di PC. Kalau misalnya kita ingin lihat tampilan di HP seperti apa, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan materi-materinya, atau kita tinggal masukkan bahan ajar yang ingin kita masukkan di dalamnya. Seperti kita di tujuan. Nah, ini kita di sini bisa memasukkan HI HD seperti yang sudah tadi diperlihatkan. Kita tinggal masukkan di sini kita bisa di teks ya. Di teks kita bisa mengisikan teks apa saja. Kemudian di sini kalau kita mau menyisipkan gambar, di sini kita tinggal sisipkan gambar. Kemudian kita tinggal upload saja gambar yang ingin kita masukkan. Seperti itu. Kemudian di kolom materinya pun juga sama, kita tinggal memasukkan materi yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau di video, kita bisa memasukkan video dari YouTube. Kita bisa sisipkan video itu dari YouTube. Bagaimana caranya? Nah, ini kita di menu sisipan ini, menu disisipkan. Kemudian di paling bawah ini, di sini di bawah ada YouTube. Nah, di sini kita bisa cari materi yang relevan atau yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi di sini kita bisa cari judulnya apa. Kalau misalnya mengenai teks struktur eksplanasi kompleks, kalau misalnya mengenai struktur teks eksplanasi kompleks, di sini kita tinggal tulis, kemudian kita cari. Nah, kita lihat video mana yang relevan atau yang sesuai dengan materi kita ya. Tinggal dipilih saja mana video yang sesuai. Tapi kalau misalnya mau lebih sesuai lagi, kita bisa buat videonya sendiri gitu. Tapi kalaupun ada di YouTube materi yang relevan, maka kita bisa mempergunakan video ini. Kita misalnya masukkan, tinggal kalau sudah menemukan ini videonya yang sesuai, tinggal kita klik saja dan di sini klik videonya dan kita tekan pilih. Nah, maka videonya akan muncul seperti ini. Kita bisa atur juga ini besar. Nah, besar kecilnya kita bisa atur. Tuh ya. Dan kemudian di evaluasi. Nah, di evaluasi ini tadi yang sudah saya perlihatkan di hasil multimedia yang sudah saya buat, itu saya menyisipkan evaluasi berupa Google Form ya, berupa Google Form. Nah, di sini juga sama, kita tinggal sisipkan Google Formnya, tetapi sebelum itu sebelum disisipkan, kita harus membuat terlebih dahulu Google Formnya. Di sini caranya, kita masih di menu sisipkan. Di sini kita tinggal tambahkan ini formulir. Kita tinggal tambahkan formulir. Kalau misalnya kita sudah buat, nanti akan muncul Google Formnya. Di sini karena saya sudah buat, maka tinggal diklik saja, tinggal masukkan, sisipkan. Maka akan muncul seperti ini. Kita bisa atur lebar besarnya mau seperti apa. Oke. Dan terakhir di profil itu kami masukkan profil kita sendiri dengan memasukkan teks dan gambar. Seperti itu cara membuat multimedia pembelajaran dengan menggunakan Google Slide ya, dengan fitur atau aplikasi dari Google Slide. Ini
terbilang mudah untuk kita bikin gitu ya, untuk kita buat, dimana kita bisa lebih bereksperimen, kita bisa lebih berkreasi sekreatif mungkin untuk membuat Google Site ini, dimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mempublikasikan atau memberikan link supaya hasil yang sudah kita buat bisa dilihat oleh siswa. Di sini kita tinggal klik di sini publikasikan. Di sini kita tinggal masukkan judulnya mau apa, misalnya teks eksplanasi. Nah, di sini kita masukkan seperti ini, harus sampai checklist seperti ini ya. Berarti ini tidak ada yang sama dengan alamat yang lain. Kalau misalnya sudah, kita tinggal publikasikan. Untuk mendapatkan linknya, kita tinggal masuk di sini. Nah, ini dia link yang kita bisa salin dan bagikan ke peserta didik. Nah, seperti itu cara membuat dan mempublikasikan multimedia pembelajaran interaktif yang bisa kita kembangkan sendiri sebagai calon guru apabila kita ingin memberikan materi kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat teks, gambar, video, audio, animasi, dan yang lain sebagainya. Kita bisa berkreasi di sini.